Salam jumpa kembali bersama saya Evina Ben. Di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa soal survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Survei ini diikuti oleh beberapa sekolah yang terpilih dan sekolah kami menjadi salah satu yang terpilih untuk mengikuti survei ini. Nah, soal-soal yang ditanyakan atau pertanyaan-pertanyaan dari survei itu adalah yang pertama ini latar belakang, apakah Anda perempuan atau laki-laki? Kemudian yang kedua, apa agama Anda? Yang ketiga, status pernikahan. Yang keempat, berapa jumlah tanggungan Anda? Tidak ada, 1 orang, 2 atau 3, dan seterusnya. Pilih sesuai dengan kenyataan kita. Kemudian dari jumlah tanggungan tersebut, berapa orang yang saat ini berada di bangku sekolah? Nah, survei ini ada 58 pertanyaan. Kemudian yang berikut, apakah Anda memiliki kontak kerja di luar lingkungan sekolah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari rumah Anda ke sekolah? Kurang dari 1 jam atau 1 sampai 2 jam, kurang lebih dari 2 sampai 3 jam, dan seterusnya. Akses internet mana saja yang Anda miliki di rumah Anda? Internet dari HP atau WiFi, TV kabel, atau kabel LAN. Kemudian organisasi profesi apa saja yang Anda ikuti? KKG atau MGMP atau Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan atau organisasi profesi lainnya. Silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian apa peran Anda di organisasi tersebut? Jika Anda mengikuti lebih dari 1 organisasi, pilih peran yang paling tertinggi. Ketua atau pengurus inti, wakil ketua, sekretaris bendahara, kepala bidang, atau anggota. Pada akhir tahun ajaran ini sudah berapa tahun Anda menjadi guru? Sejak pertama kali mengajar. 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun, 16 sampai 20 tahun, atau lebih dari 20 tahun. Kemudian pada akhir tahun ajaran ini sudah berapa tahun Anda menjadi guru di sekolah ini? Tinggal Bapak Ibu memilih. Sejak pandemi COVID di bulan Maret 2020, apakah Anda sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka? Jika belum pernah, jawab belum pernah. Sudah kurang dari 1 bulan? Sudah 1 sampai 3 bulan? Atau sudah dan 4 sampai 6 bulan? Kemudian sudah lebih dari 6 bulan. Kemudian Anda mengajar kelas berapa saja di sekolah ini? SMA, kelas 10, 11, atau 12. Silakan Bapak Ibu pilih, atau SD atau SMP. Kemudian yang berikut, latar belakang pendidikan, apa pendidikan tertinggi Anda? S1 atau S2 dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu pilih. Apa program studi Anda ketika menempuh sarjana atau S1? Saya belum menempuh sarjana, atau program studi kependidikan, atau program studi umum, atau non kependidikan. Apakah Anda merupakan guru untuk siswa berkebutuhan khusus?
Jika ya, isi ya, dan jika tidak, isi tidak. Apakah Anda mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang pendidikan khusus? Tidak. Apakah Anda mempunyai latar belakang pendidikan non formal di bidang pendidikan khusus? Jika ya, silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu. Manakah jenis disabilitas yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus di sekolah Anda? Jika ada, silakan Bapak Ibu isi. Kemudian, manakah jenis kecerdasan atau bakat istimewa yang dimiliki siswa di sekolah Anda? Cerdas istimewa yang berprestasi akademik, bakat istimewa seni, seni rupa, seni tari, seni musik, bakat istimewa olahraga. Terserah Bapak Ibu, silakan memilih. Kalau saya memilih ini. Kemudian, apakah Anda pernah mengelola program pendidikan anak cerdas istimewa? Tidak. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan siswa cerdas atau bakat istimewa? Silakan Bapak Ibu memilih. Kemudian, saya harus menunggu sebelum ini. Selama semester kemarin, seberapa sering Anda melakukan hal-hal berikut di kelas? Berbagai pelajaran. Saya harus menunggu lama sebelum para siswa siap belajar. Tidak pernah atau jarang atau berapa di beberapa jam pelajaran, di sebagian besar jam pelajaran, di semua jam pelajaran, atau tidak pernah atau sangat jarang. Siswa kesulitan mengerjakan tugas yang saya berikan. Tidak pernah atau sangat jarang. Di beberapa pelajaran. Di beberapa jam pelajaran. Saat saya tidak berada di kelas, siswa-siswi tetap belajar dengan kondusif dan nyaman. Di beberapa pelajaran, siswa tidak memahami tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan seterusnya, kemudian ini pertanyaan 23. Kemudian coba lihat, kita lihat pertanyaan yang apakah pernyataan berikut sesuai dengan kondisi dan pengalaman Anda di sekolah? Kepala sekolah yang pertama, kepala sekolah memastikan setiap guru menyusun perencanaan pembelajaran secara mandiri tanpa perlu berkolaborasi dengan guru lain. Kemudian pertanyaan berikut, kepala sekolah mendorong guru untuk fokus membantu siswa yang berpotensi menjadi juara dalam berbagai kompetensi atau perlombaan. Kemudian kepala sekolah mengarahkan guru untuk memahami profil siswa dan guru yang pernah mengajar siswa tersebut. Kemudian kepala sekolah mengajukan pertanyaan yang memicu guru untuk melihat keterkaitan tujuan dan aktivitas pembelajaran lintas kelas, jenjang maupun mata pelajaran. Kemudian yang berikut, kepala sekolah menjelaskan sasaran peningkatan kualitas pembelajaran sesuai acuan guru bagi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran di kelas. Kepala sekolah memantau kesesuaian praktek pembelajaran di kelas dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kepala sekolah memfasilitasi kolaborasi guru dengan perencanaan pembelajaran pada jenjang yang sama, lintas jenjang maupun lintas pelajaran. Kepala sekolah berdiskusi dan memberi umpan balik kepada guru mengenai praktek dan aktivitas pembelajaran di kelas.
Kemudian pertanyaan yang berikut, kepala sekolah memonitor kesesuaian aktivitas pembelajaran yang diterapkan guru dengan jenjang dan tahap perkembangan siswa. Lanjut, ini ada banyak pertanyaan. Kepala sekolah mendorong guru untuk sesegera mungkin menuntaskan penyampaian seluruh materi pelajaran sesuai acuan pada kurikulum. Coba lanjut. Nah, ini yang bagian 36 ini ada pertanyaan. Ini silakan Bapak Ibu lihat. Oke, kemudian yang berikut. Nah, ini yang ke-37, sejak bulan Januari 2021, berapa banyak orang tua atau wali terlibat kegiatan berikut di sekolah Anda? Nah, ini pertanyaannya, orang tua mengikuti persiapan hari pertama masuk sekolah, orang tua terlibat sebagai panitia dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di sekolah, kemudian yang ke-38, sejak bulan Januari seberapa sering hal-hal berikut terjadi di sekolah Anda. Sekolah memfasilitasi siswa untuk membahas laporan belajarnya bersama orang tua dan guru. Kemudian sekolah meminta masukan dan usulan siswa terhadap program pembelajaran sekolah. Sekolah mengomunikasikan tujuan belajar kepada siswa. Sekolah mengomunikasikan program-program ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh siswa. Sekolah mengomunikasikan hasil pemetaan potensi ke setiap siswa untuk pengembangan diri. Kemudian yang berikut, sekolah menawarkan kesempatan pada siswa untuk menjadi panitia dalam kegiatan sekolah. Ini yang ke-38, ke-39 ini tentang seberapa sering Anda melakukan atau menerapkan aktivitas berikut ketika mengajar. Guru meminta siswa untuk mengusulkan peristiwa sosial atau politik sebagai bahan diskusi di kelas. Kemudian guru mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dari pandangan guru atau kebanyakan siswa lain. Silakan Bapak Ibu memilih. Guru menegur siswa yang mengungkapkan pendapat yang aneh atau berbeda dengan pendapat umum. Kemudian guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan orang yang berbeda pandangan tentang berbagai hal. Kemudian guru mengarahkan siswa agar menghindari perbedaan pendapat. Nah, yang berikut di sini ada seberapa setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jawablah sesuai dengan keyakinan dan pendapat pribadi Anda. Tidak ada jawaban yang mutlak benar. Silakan Bapak Ibu memilih. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah bentuk negara terbaik untuk Indonesia. Apakah sangat tidak setuju, jenuh setuju, atau sangat setuju? Yang berikut, negara berdasarkan agama atau suku atau etnis lebih cocok dibandingkan dengan bentuk negara kesatuan untuk Indonesia. Sistem demokrasi dan sistem yang paling tepat untuk mengelola Indonesia yang beragam. Silakan Bapak Ibu memilih. Ada bagian dari Pancasila yang bertentangan dengan keyakinan saya. Kemudian rumusan Pancasila sebaiknya diubah agar lebih sesuai dengan ajaran agama dan seterusnya. Ini pertanyaan yang ke-40. Kemudian yang ke-41. Seberapa setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jawablah sesuai dengan keyakinan dan pendapat pribadi Anda. Tidak ada jawaban yang paling mutlak benar.
Dalam pemilihan menu makanan untuk acara di sekolah, saya memastikan bahwa ada cukup alternatif menu untuk warga sekolah dan berbagai agama dan suku atau etnis. Kemudian ada berbagai cerita mengenai kebudayaan dan suku atau etnis lain seharusnya dilarang karena akan mengurangi kecintaan siswa akan kearifan lokal setempat. Apakah Bapak Ibu sangat tidak setuju, cenderung setuju, atau sangat setuju? Silakan Bapak Ibu memilih, kemudian saya senang bekerja sama dengan satu tim dengan rekan dari berbagai suku dan atau etnis. Silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian untuk pertanyaan yang berikut, 42, seberapa setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jawablah sesuai dengan keyakinan dan pendapat pribadi Anda. Tidak ada jawaban yang mutlak benar. Saya lebih senang jika sekolah dipimpin oleh orang dengan agama atau keyakinan yang sama dengan saya. Silakan Bapak Ibu pilih. Setiap orang bebas untuk beribadah dengan cara yang sesuai keyakinannya. Kemudian, saya menghormati keyakinan agama-agama lain. Berikut. Ketiga. Ya, silakan Bapak Ibu lihat ini pertanyaan-pertanyaannya. Ini. Kemudian bagaimana pendapat Anda tentang beberapa pernyataan berikut? Ini diperlukan diferensiasi kurikulum bagi siswa berkecerdasan istimewa atau berbakat istimewa agar potensinya menjadi potensi yang unggul. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang sesuai dengan keinginan kenyataan yang Bapak Ibu alami atau keinginan Bapak Ibu. Ini soalnya ini 47, apakah Bapak Ibu melakukan hal-hal berikut? Silakan Bapak Ibu mengisinya. Seberapa sering Anda merasa atau mengalami hal berikut? Silakan Bapak Ibu mengisinya. Saya merasa menjadi bagian dari sekolah ini, silakan Bapak Ibu isi. Saya benar-benar bisa menjadi diri sendiri pada saat berada di sekolah ini. Saya merasa orang-orang di sekolah peduli pada saya. Atau yang berikut, saya diperlakukan dengan hormat atau baik ketika di sekolah. Silakan Bapak Ibu mengisinya. Kemudian seberapa sering Anda merasa atau mengalami hal berikut? Saya bersemangat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Saya sangat tertarik dengan hal-hal yang saya lakukan di sekolah. Kemudian saya sangat menikmati bekerja atau berinteraksi dengan siswa.
Saya merasa senang saat bekerja di sekolah. Silakan Bapak Ibu mengisinya. Kemudian yang berikut, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut? Hukuman fisik perlu ada di sekolah. Metode pendisiplinan di sekolah harus lebih ketat. Harus ada seseorang di sekolah yang diberi kewenangan memberi hukuman fisik pada siswa. Kemudian yang ke-51, apakah Anda setuju dengan penggunaan hukuman berikut untuk mendisiplinkan siswa? Memukul atau menampar dengan tangan atau benda lain. Silakan melempar atau dengan kapur, alat tulis atau benda lain. Silakan Bapak Ibu isi. Kemudian di sini, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut? Bullying antar siswa bukan masalah yang serius. Kejadian yang dianggap sebagai ini pertanyaannya. Ini nomor yang ke-53. Ini pertanyaannya. Kemudian 54. Silakan Bapak Ibu bisa memilih jawabannya sesuai dengan kenyataan apa yang Bapak Ibu alami. Ini (56). Ini pertanyaan-pertanyaan 57. Ini yang ke-58. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei lingkungan belajar. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Nantikan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih.